Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para penikmat film. Mimin doakan supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat agar tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Pada momen libur ini, kita akan mengulas sebuah film India tentang cinta segitiga yang paling viral di masanya. Tiada lain tiada bukan tentu saja Kuch Kuch Hota Hai. Film drama percintaan berbahasa Hindi yang rilis tahun 1998 ini, ditulis dan disutradarai langsung oleh Karan Johar, dibintangi oleh Om Shahrukh Khan bersama dengan Kajol sebagai pemeran utamanya, Rani Mukherjee dalam peran pendukung, dan Om Salman Khan sebagai cameo extended. Film ini disebut-sebut sebagai film India terlaris yang pernah dibuat hingga rekornya direbut oleh film Karan Johar berikutnya, yaitu Kabhi Khushi Kabhie Gham tahun 2001. Oke sahabat Bolly, mari kita simak alur filmnya setelah intro berikut ini. Di awal film ini, kita langsung diperkenalkan dengan pemeran utamanya yang bernama Rahul. Ia diceritakan tengah berduka atas wafatnya istri tercintanya yang bernama Tina, di mana istrinya ini wafat sesudah melahirkan anak pertama mereka. Tim medis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Tina karena pendarahannya setelah persalinan, tetapi takdir berkehendak lain. Sebelum Tina wafat, ia sempat menitipkan 8 surat kenangan untuk nanti diberikan kepada putrinya ketika ia sudah genap berusia 8 tahun. Surat-surat itu berisi tentang semua ungkapan hati seorang Tina untuk putri tercintanya, supaya ia senantiasa ingat tentang siapa ibunya. Ia meminta kepada Rahul suaminya untuk memberi nama Anjali kepada putrinya itu. Tina juga terlihat meminta maaf kepada suaminya itu, karena tidak bisa menemani hidupnya sampai tua. Pada akhirnya Tina pun pergi menghadap Sang Pencipta. Kamera film kemudian loncat menuju 8 tahun setelahnya. Kini kita bisa melihat sosok Anjali yang hampir berusia 8 tahun. Ia terlihat sangat fasih berbicara di depan kamera. Anjali juga sangat dekat dengan ayah tercintanya yaitu Rahul. Suatu hari di sekolah sedang berlangsung perlombaan berbicara singkat selama 1 menit dengan topik acak di depan para wali murid. Perlombaan tahunan ini kabarnya selalu dijuarai oleh murid bernama Jasoh. Karena itulah orang tua Jasoh sangat percaya diri dengan berkata bahwa anaknya lah yang akan menjadi juara tahun itu. Rahul pun hanya menanggapi dengan senyum tentang apa yang dikatakan oleh orang tua Jasoh itu. Kini tiba saatnya giliran Anjali untuk tampil di depan. Tetapi saat memilih topik, secara kebetulan ia mendapatkan topik berbicara mengenai ibu. Anjali pun merasa tak kuasa menahan tangisnya, hingga waktu tampilnya hampir habis. Namun sang ayah tiba-tiba berdiri ke depan dan berbicara di hadapan putrinya itu. Rahul berkata bahwa ibu adalah kekuatan kita. Tanpa ibu, kita bukan siapa-siapa. Namun sekarang ibu tidak lagi berada bersama kita. Meskipun begitu masih ada sosok ayah yang baik untuk Anjali. Scene berpindah ke rumah Rahul. Nenek Anjali terlihat sedang berdoa. Lalu setelah itu Anjali pun meminta surat dari ibunya karena besok adalah merupakan hari ulang tahunnya yang ke-8. Ibu Rahul itu kemudian berkata kepada anaknya mengenai apakah Rahul tidak akan menikah lagi? Mendengar kata si ibu, Rahul sempat terdiam lalu mengatakan bahwa dirinya bahagia karena memiliki 2 orang yang sangat ia cintai, yaitu si ibu dan Anjali. Namun ibunya mengatakan bahwa ia khawatir jika Anjali suatu saat nanti akan butuh seorang ibu di sampingnya. Rahul hanya menjawab bahwa Anjali memiliki sesuatu yang bahkan ayahnya tidak memilikinya. Dan sesuatu itu tidak lain adalah surat-surat peninggalan dari almarhum istrinya. Karena ternyata Rahul sendiri bahkan tidak pernah tahu apa isi dari surat-surat tersebut. Pada esok harinya Anjali kecil pun terbangun dan hari itu merupakan hari ulang tahunnya yang ke-8. Ia pun begitu semangat untuk membuka kado-kado yang telah tersedia di atas meja. Dan saat Anjali membaca surat dari almarhum ibunya, surat itu ternyata berisi tentang semua kisah perjalanan Rahul dan Tina. Kemudian kamera film langsung membawa kita ke masa lalu mereka. Di sebuah kampus di kota Mumbai, terlihat sahabat Rahul yang merupakan gadis tombal bernama Anjali. Anjali sangat sering bermain basket bersama Rahul namun Rahul selalu kalah dari Anjali. Karena itu mereka juga sering bertengkar satu sama lain. Tetapi mereka tetap merupakan sahabat sejati yang saling memaafkan. Kita lalu diperlihatkan dengan seorang rektor di kampus tersebut yang bernama Pak Malhotra. Ia memperingatkan para mahasiswinya yang memakai rok pendek ke kampus. Tetapi sejurus kemudian datang seorang dosen wanita bernama Nyonya Barganza yang ternyata juga memakai rok pendek.
Bukannya marah, Pak Malhotra malah terpukau saat melihat Nyonya Barganza itu. Dan karena Anjali dikenal akrab dengan Pak Malhotra, ia pun sangat gembira melihat dosennya itu bahagia. Pak Malhotra ini diceritakan sebagai seorang duda dan mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang sedang berkuliah di London. Ia bercerita bahwa putrinya itu bernama Tina dan sekarang sedang berkuliah di salah satu universitas di London, Inggris. Namun karena Pak Malhotra sangat rindu, ia pun menyarankan kepada putrinya itu untuk menyelesaikan kuliahnya di kampus ini. Pak Malhotra juga meminta Anjali untuk menjaga putrinya itu jika ia sudah tiba di India. Rahul terlihat sedang asyik merayu para gadis di kampus. Di saat itu tiba-tiba datang seorang perempuan yang sangat cantik dan langsung membuat Rahul tak berkedip. Inilah gadis yang bernama Tina itu. Saat mencoba mendekati Tina, Rahul ceplas-ceplos mengata-ngatai Pak Rektor Tuan Malhotra botak dan aneh di depan Tina. Ia masih belum mengetahui kalau Tina itu adalah anak dari Pak Rektor. Setelah tahu tentang hal itu, Rahul pun menjadi malu. Anjali yang diperintah oleh Pak Malhotra untuk menjaga Tina, ia mulai menyapa anak dosennya itu. Anjali juga berkata bahwa jika Tina membutuhkan sesuatu, ia bisa minta bantuan kepada Rahul karena Rahul merupakan sahabat terbaiknya dan ia pasti siap membantu Tina. Sejurus kemudian Rahul datang dan secara akal-akalan membuat peraturan, di mana setiap anak baru harus bisa menyanyikan lagu India. Rahul terlihat meremehkan Tina karena ia sudah lama menetap di London dan Tina pasti tidak bisa menyanyikan lagu India. Tetapi ternyata Tina sangat pasti bisa menyanyikannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah melupakan adat dan budaya India yang sangat dicintainya. Pada akhirnya mereka bertiga pun akrab menjadi teman. Singkat cerita, pada suatu hari ketika acara festival hendak diadakan di kampus mereka, Nyonya Barganza pun sangat antusias untuk melatih para mahasiswanya. Namun ternyata para anak didiknya itu tidak bisa hadir untuk tampil saat acara akan dimulai. Karena itulah Pak Malhotra dan Nyonya Barganza meminta bantuan kepada Rahul dan Anjali untuk bisa tampil mengganti mereka. Sementara Tina yang juga diajak malah menolaknya. Pada akhirnya mereka berdua dengan terpaksa naik ke atas panggung dan performance mereka sangat berantakan. Tetapi setelah itu Tina dengan gitarnya terlihat juga naik ke atas panggung, dan seluruh penonton pun takjub dan terpukau dengan penampilan mereka bertiga. Sejak saat itu Anjali terlihat cemburu karena Rahul sahabatnya sekarang lebih dekat dengan Tina. Ketika Rahul sedang olahraga, Tina terlihat sangat perhatian kepada Rahul. Dan lagi-lagi si Anjali berpikir bahwa Tina lebih pantas bersama Rahul dibandingkan dengan dirinya. Saat berada di kuil, Rahul dan Tina tidak sengaja bertemu dan mereka saling menatap dengan perasaan cinta. Rahul mengatakan bahwa ia hanya bisa patuh kepada 3 wanita, yaitu kepada ibunya, kepada Dewi Durga, dan untuk yang ketiga Rahul tidak menjawabnya dan ia malah pergi. Scene berpindah lagi menuju Anjali. Ia secara tiba-tiba sangat merindukan ibunya yang kini sedang berada di kota lain. Dan ternyata selama di Mumbai, Anjali tinggal bersama dengan bibinya. Si bibik pun berusaha mengodop Anjali dengan mengatakan masih ada dirinya di situ yang akan menjaga Anjali. Pada malam harinya, Rahul dengan konyol nekat masuk ke kamar Tina yang berada di lantai 2. Tina lalu menanyakan perihal percakapan mereka saat di kuil tadi siang yang dimana Rahul hanya patuh kepada 3 wanita, tetapi Rahul belum menyebutkan wanita yang ketiga. Belum sempat menjawab, ayah Tina tiba-tiba memanggil. Di saat mereka panik itulah, Rahul pun langsung menundukkan kepalanya kepada Tina, yang menandakan bahwa wanita ketiga yang dipatuhi oleh Rahul adalah dirinya. Setelah itu Rahul langsung pergi sebelum ia kepergok oleh Pak dosen Tuan Malhotra. Dan saat berjalan pulang Rahul secara tidak sengaja berpapasan dengan Anjali. Ketika itu Rahul menyaksikan bintang jatuh. Ia berkata kalau ada bintang jatuh maka mohonlah permintaan, niscaya permintaan tersebut akan terkabul. Tetapi saat itu bintang yang muncul berjumlah 3. Dan karena ini adalah film India, maka itu artinya sedang ada cinta segitiga di antara mereka. Kamera film kembali berpindah. Saat di kampus ketika Tina dan Rahul sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Anjali yang terkenal sangat tombau tiba-tiba datang dengan berdandan seperti wanita. Dandanannya itu pun berhasil menarik perhatian semua orang dan kompak menertawainya saking noraknya. Anjali yang sedih bercampur malu kemudian langsung pergi. Anjali terlihat menangis, Tina pun datang mendekatinya. Anjali berkata bahwa dirinya hanya ingin terlihat cantik seperti Tina. Sejurus kemudian Rahul juga ikut datang dan langsung memuji bahwa Anjali sebenarnya juga cantik.
Namun mereka saja yang bodoh sehingga ikut menertawai Anjali. Saat sedang di rumah, Pak Malhotra ternyata menyadari perihal perasaan Tina kepada Rahul. Ia pun mendukung putrinya itu untuk memperjuangkan cintanya. Walaupun Rahul merupakan pemuda nakal tapi dia tahu Rahul sebenarnya adalah pemuda yang sangat baik. Tina kemudian curhat bahwa ia merasakan kalau Anjali juga mencintai Rahul. Pak Malhotra kemudian berkata bahwa Anjali itu hanya sebatas sahabat bagi Rahul. Di saat bersamaan di tempat yang berbeda, Anjali ternyata juga sedang curhat kepada bibinya mengenai cintanya kepada Rahul. Si bibik pun menyarankan, sebelum terlambat ungkapkanlah perasaan cinta itu kepada Rahul. Tetapi Anjali masih ragu karena ia tidak tahu apakah Rahul mencintainya atau tidak. Dan pada saat Rahul menemui Anjali, Rahul langsung berkata aku cinta padamu. Tetapi nyatanya perkataan tersebut akan Rahul ucapkan kepada Tina dan Anjali hanya dijadikan sebagai contoh. Rahul kemudian terlihat mengungkapkan perasaannya itu kepada Tina di sebuah kuil. Dan sejak saat itu mereka pun menjadi sepasang kekasih yang tengah kasmaran. Sementara Anjali berusaha untuk menguatkan hati dan perasaannya atas cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Pada akhirnya Anjali pun berencana untuk pulang ke rumah ibunya. Saat hendak berangkat si Rahul terlihat datang menyusulnya. Ia berusaha mencegah sahabatnya itu untuk pergi karena masa perkuliahan mereka tinggal beberapa bulan lagi. Namun Anjali menegaskan bahwa ia telah memutuskan untuk berhenti kuliah dan tidak akan datang lagi ke Mumbai. Anjali lalu menyedekahkan selendang merahnya kepada Tina. Rahul pun terlihat marah atas keputusan sahabatnya itu. Tetapi ketika kereta mulai berjalan Rahul tidak sanggup menahan kesedihannya. Dan pada saat itulah Tina mulai merasakan bahwa dirinya seolah menjadi penghalang di antara persahabatan Rahul dan Anjali. Kamera film kembali pindah ke masa sekarang. Terlihat Anjali kecil merasa sangat terharu saat membaca surat-surat dari ibunya. Dalam tulisannya yang terakhir, almarhum Tina ternyata meminta anaknya untuk menyatukan kembali antara ayahnya dengan Anjali. Karena menurut Tina, persahabatannya itu adalah merupakan cinta sejati mereka. Setelah itu Anjali kecil pun langsung menemui kakek dan neneknya. Ia lalu menjelaskan isi surat dari almarhum ibunya itu. Sementara di tempat lain, terlihat Anjali yang sekarang sudah banyak berubah dari segi penampilan. Ia sangatlah cantik. Pada hari itu Anjali diceritakan akan melangsungkan pertunangan dengan seorang pemuda bernama Aman. Ternyata sudah lebih dari 8 tahun semenjak pernikahan Rahul dengan Tina. Anjali masih belum menikah saking belum bisa move on dari Rahul. Scene beralih lagi ke Anjali kecil. Setelah mendengar kata cucunya, sang kakek pun mengingat bahwa ada bibi Anjali yang sampai sekarang masih tinggal di kota Mumbai. Mereka pun langsung datang menemui si bibik dan saat itu ia terlihat sedang beribadah. Mereka lalu memohon bantuannya untuk memberitahu di mana Anjali tinggal sekarang. Namun ternyata si bibik telah berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal tersebut. Mendengar hal itu Anjali kecil merasa kecewa. Dan sebagai seorang anak ia kemudian berdoa tepat di tempat bibi Anjali berdoa tadi. Mereka pun sampai kaget melihat si Anjali kecil. Di saat yang bersamaan di tempat lain, ibu Anjali terlihat sedang menetapkan tanggal baik untuk hari pernikahan anaknya itu. Namun seorang pemuka adat menjelaskan bahwa pernikahan Anjali tidak akan berjalan mulus untuk beberapa bulan ke depan, karena itulah mereka sepakat untuk mengundurkan tanggal nikah. Sepertinya doa si Anjali kecil sangatlah mustajab sehingga membuat Pak Sutradara mengarahkan akting kepada ibu Anjali untuk mengundur pernikahan anak gadisnya itu. Di sisi lain saat sedang berdoa untuk mendiang Tina, si kakek dan nenek pun memikirkan bagaimana caranya untuk dapat mempertemukan kembali antara Rahul dan Anjali. Selanjutnya Anjali kecil diceritakan sangat hobi menonton acara TV Nilam Show, sedangkan Rahul ayahnya tidak menyukai acara tersebut. Di tempat yang lain, Anjali dan Aman sedang mengadakan pesta joget ala India untuk persiapan acara pertunangan mereka. Saat itu ibu Anjali dapat merasakan bahwa anaknya itu tidak bahagia atas pertunangannya. Tetapi Aman Salman Khan lalu menghibur mereka semua dengan penuh keceriaan. Berpindah lagi menuju Rahul, ia terlihat sedang mengenang masa-masa kuliahnya dulu saat dirinya sering bermain basket dengan Anjali. Ibu Anjali kemudian bertanya kepada anak gadisnya itu apakah ia bahagia? Anjali pun menjawab bahwa dirinya sangat bahagia. Anjali juga mengatakan bahwa ia yakin kalau Aman adalah pemuda yang baik untuknya. Si ibu kemudian balik bertanya, apakah Anjali mencintai Aman? Anjali hanya bisa terdiam mendengar pertanyaan itu. Si ibu sangat memahami keadaan anaknya.
Karena itulah ia memberikan kebebasan kepada Anjali untuk mengambil sikap demi kebahagiaan dan masa depannya sendiri. Saat itu Aman Salman Khan dengan ketampanannya tengah dipuji-puji oleh emak-emak yang berada di sana. Dan karena tanggal pernikahan mereka diundur, maka Aman dan Anjali memutuskan untuk kembali mengisi aktivitas mereka masing-masing. Anjali diceritakan setiap tahunnya rutin berkunjung ke daerah Simla untuk mendidik bocil-bocil belajar menari dan bernyanyi. Sementara Aman akan pergi ke Mumbai untuk meneruskan bisnisnya yang sempat tertunda. Ketika menerima telepon, Aman mulai merasakan bahwa Anjali tidak mencintainya. Dan saat telepon itu berdering lagi ternyata si Anjali lupa menutupnya, yang tanpa diduga Anjali kecillah yang telah menelponnya. Ia pun akhirnya tahu kalau Anjali akan pergi ke summer camp di daerah Simla. Karena itulah Anjali kecil mengutarakan kepada ayahnya bahwa ia ingin pergi untuk liburan musim panas ke summer camp. Ia beralasan ingin belajar, menari dan bernyanyi bersama dengan anak-anak lainnya di sana. Namun ternyata si Rahul tidak mengizinkan putrinya itu dan langsung memarahinya. Tapi konyolnya setelah marah Rahul ternyata lupa untuk mengenakan celananya. Kamera film berpindah. Di sebuah konferensi Rahul tidak sengaja berpapasan dengan Aman. Tetapi karena mereka belum saling kenal, mereka tidak saling menyapa. Sejurus kemudian di tempat resepsionis telepon pun berdering. Telepon tersebut ternyata berasal dari dua orang yang bernama Anjali. Mereka satu sama lain ingin berbicara kepada Rahul dan Aman. Namun karena bingung, telepon itu malah terbalik sampai mereka berdua pun ikut menjadi bingung. Setelah itu mereka pun saling menyapa satu sama lain. Aman berkata bahwa Anjali miliknya pasti lebih cantik daripada Anjalinya Rahul. Rahul lalu menjelaskan bahwa Anjalinya itu adalah merupakan putrinya yang masih berusia 8 tahun. Kemudian Anjali dan neneknya terlihat nekat akan pergi ke summer camp tanpa memberitahu Rahul. Anjali kecil pun sudah menyiapkan rencananya, di mana dirinya akan berpura-pura sakit di Simla sehingga ayahnya pasti akan menyusul mereka ke sana. Ketika Rahul pulang, ia tidak habis pikir bahwa ibu dan Anjali nekat meninggalkannya sendirian di rumah. Kita lalu diperlihatkan kepada Anjali yang sekarang sudah tiba di Simla Summer Camp. Seorang pria bernama Almeida terlihat sedang mengabsen dan menimbang setiap peserta yang sudah tiba. Almeida tiba-tiba kaget saat melihat timbangannya mengarah ke angka 80. Dia berkata bahwa orang tua tidak diperkenankan untuk mengikuti kelas di summer camp itu. Tetapi karena si nenek merupakan ras manusia terkuat, alhasil si Almeida pun tidak bisa melarangnya. Anjali lalu terlihat bertanya perihal ibu guru yang bernama Anjali kepada seorang bocil mirip Jarjit di film Upin Ipin. Tetapi si Jarjit hanya terdiam dan langsung mencium Anjali kecil. Dan pada saat si nenek hendak masuk, ia menyadari bahwa yang datang itu adalah Anjali. Ia pun terpesona melihat paras cantik Anjali yang sekarang. Pada akhirnya Anjali kecil pun menyaksikan secara langsung sosok Anjali yang merupakan sahabat dari ibunya dulu. Ketika Anjali bertanya kenapa namanya bisa sama dengan dirinya, Anjali kecil mengatakan bahwa mungkin karena orang tuanya suka kepadanya. Saat itu Anjali dewasa belum menyadari bahwa gadis kecil itu merupakan anak dari sahabatnya yang bernama Tina. Pada malam harinya ketika Anjali kecil sedang berdoa, Anjali terlihat menghampirinya lalu bertanya, kenapa ia berdoa hanya untuk ayahnya dan tidak untuk ibunya? Anjali kecil menjawab bahwa ibunya sudah berada di samping Tuhan. Karena itu tanpa didoakan, si ibu dapat meminta secara langsung di dalam surga. Dan karena merasa kesepian di rumah, Rahul pun memutuskan untuk pergi ke sebuah acara live TV yang digemari oleh putrinya. Terlihat seorang pria sedang mengucapkan pesannya kepada kekasihnya yang jauh di sana. Setelah itu secara kebetulan Rahul pun diminta untuk mengucapkan pesannya di depan kamera. Rahul mengatakan bahwa dirinya sangat sayang dan rindu kepada Anjali yang sekarang sedang berada di summer camp. Dan secara kebetulan juga, ternyata acara tersebut juga sedang ditonton oleh Anjali. Dia pun langsung kaget saat mendengar Rahul mengucapkan namanya di dalam TV. Karena itulah ia langsung menuju ke kamar Anjali kecil dan melihat foto ibunya di sana. Ia akhirnya tahu dan bersedih saat menyadari bahwa ibu si Anjali kecil adalah Tina yang merupakan sahabatnya dulu. Saat berada di rumah, Rahul tiba-tiba menerima pesan yang berisi suara Anjali yang sedang bersin. Seketika Rahul pun langsung panik dan khawatir jika putrinya sedang sakit. Tanpa pikir panjang si Rahul pun langsung bergegas ke Simla untuk menyusul putrinya itu. Pada akhirnya mereka berdua pun kembali ditakdirkan untuk bertemu setelah 8 tahun lamanya. Pada malam harinya Anjali terlihat minta maaf karena ia tidak mengetahui kalau Tina telah wafat. Anjali lalu bertanya mengapa Rahul tidak menikah lagi. Rahul dengan nada bercanda mengatakan,
Jika dari dulu ia mengetahui di mana Anjali, maka mungkin dirinya sudah menikahinya. Rahul juga berkata bahwa hidup ini hanya sekali, mati juga sekali dan menikah hanya satu kali. Pada esok harinya, Anjali kecil dan seorang anak laki-laki terlihat sedang bertengkar. Rahul dan Anjali yang melihatnya pun langsung melerai mereka. Dan ternyata masalahnya adalah karena Anjali kecil diremehkan dan dianggap tidak pandai main basket. Hal itu pun membuat Rahul dan Anjali teringat akan masa lalu mereka saat masih di kampus dulu. Dan karena terbawa suasana, mereka berdua pun emosi dan terlihat saling omel. Mereka pun bersepakat untuk bertanding main basket saat itu juga. Tetapi sayangnya Anjali malah kalah dalam pertandingan itu sehingga ia ditertawakan oleh anak-anak yang ada di sana. Namun akhirnya kekalahannya itu langsung terobati saat mereka semua kompak untuk bernyanyi dan menari bersama layaknya film India. Scene berpindah ke rumah Anjali. Di sana Aman bercerita bahwa dirinya sangat mencintai Anjali, tapi Anjali tidak mencintai dirinya. Calon ibu mertuanya itu pun hanya bisa terdiam dan langsung pergi meninggalkan Aman. Kembali ke summer camp, Rahul dan Anjali terlihat dipaksa untuk berfoto bersama oleh si nenek. Setelah itu semua anak-anak juga berfoto bersama untuk dijadikan foto kenang-kenangan. Pada malam harinya saat sedang membuat acara hiburan, hujan tiba-tiba turun dan Rahul pun langsung mengajak Anjali ke sebuah bebalek untuk berteduh. Rahul kemudian mengajak Anjali untuk menari bersama. Di saat itulah Anjali mulai teringat akan cincin yang melingkar di jari manisnya dan sadar bahwa dirinya sudah bertunangan. Anjali pun seketika berlari meninggalkan Rahul, dan saat berhenti dirinya tak kuasa untuk mengungkapkan bahwa ia sangat cinta kepada Rahul. Tapi tanpa diduga ucapannya itu malah dibalas oleh Aman yang tiba-tiba berada di belakangnya. Sementara Rahul terlihat mencari Anjali, Aman dan Rahul pun akhirnya bertemu. Keduanya pun menyadari bahwa mereka berdua sudah pernah bertemu saat dulu di konferensi. Aman juga melihat Anjali kecil berada bersama Rahul. Selanjutnya Aman terlihat menghampiri Rahul saat ia sedang bermain basket sendirian. Aman berkata kenapa Rahul tidak datang di acara pertunangannya dengan Anjali. Mendengar hal tersebut Rahul cuma terdiam. Aman kembali memberitahu bahwa di bulan Desember nanti mereka akan melakukan akad nikah dan ia berharap Rahul bisa hadir di acara tersebut. Kemudian saat Aman sedang berduaan bersama Anjali kecil, anak kecil itu bertanya kenapa Aman ingin menikahi Anjali? Padahal dia sangat tampan dan tentu bisa mendapatkan perempuan yang lebih cantik dari Anjali. Si Anjali kecil sengaja menghasut Aman agar berubah pikiran dan tidak jadi menikah dengan Anjali. Sementara Rahul juga terlihat pura-pura bahagia melihat Anjali sahabatnya yang akan segera berumah tangga dengan Aman. Tidak lama setelah itu, Anjali tiba-tiba menemui Aman dan berkata bahwa dirinya ingin segera pulang malam itu juga. Mendengar hal itu si Anjali kecil pun langsung berlari dan menangis. Sementara Anjali langsung berpamitan dengan semuanya. Namun tak disangka, si kecil Jarjit yang tidak pernah bicara akhirnya bisa berbicara dengan ajaib. Anak kecil itu juga melarang Anjali untuk pulang, namun Anjali tentu tidak bisa mengabulkan keinginannya itu. Sebelum berpisah, Rahul kembali memberikan selendang merah untuk Anjali seperti yang dia pernah lakukan dulu ketika Rahul dan Tina akan menikah. Anjali kemudian langsung pulang bersama Aman. Kamera film berpindah. Anjali terlihat menegaskan agar pernikahannya dengan Aman segera dilaksanakan. Namun si ibu menjawab bahwa tidak ada tanggal yang cocok sebelum bulan Desember. Mendengar kata ibunya itu, Anjali lalu berkata bahwa tanggal bukanlah penyebab kebahagiaan ataupun kesengsaraan seseorang. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk mempercepat pernikahan. Dan di saat hari itu tiba, Tuan Malhotra, Ibu Rahul dan juga Anjali kecil terlihat datang ke acara pernikahan Anjali dengan Aman. Ibu Anjali pun langsung mengenali Rahul karena ia sudah mengetahui semuanya. Sementara Aman terlihat sangat bahagia dan berjalan dengan penuh sukacita. Tapi kemudian ia melihat Anjali kecil yang menangis di hadapannya. Gadis kecil itu seperti tidak ikhlas dengan keadaan tetapi ia tidak dapat mengungkapkannya. Sementara Rahul yang sedang panik mencari anaknya, ia tidak sengaja malah masuk ke tempat Anjali berhias. Saat itu Anjali ternyata sedang menunggu bintang jatuh. Tidak ada kerjaan memang si Anjali ini. Saat pernikahan mereka segera dimulai, Aman kemudian diminta oleh penghulu untuk menjemput Anjali sebagai mempelai perempuannya. Saat itu Aman melihat di mata Anjali penuh dengan kesedihan. Seketika ia pun berdiri dan memegang tangan Anjali untuk dibawa ke arah depan, tetapi bukan pelaminan yang mereka tuju. Di situ Aman berkata bahwa dirinya sangat mencintai Anjali. Namun Aman sadar, bagaimana bisa dirinya menikah dengan perempuan yang mencintai orang lain.
Karena itulah Aman mulai ikhlas dan ia tidak akan menghalangi Anjali untuk menemui cinta sejatinya yang tidak lain adalah Rahul. Dari sini kita juga sadar bahwa Aman merupakan pria sejati yang juga rela berkorban untuk kebahagiaan orang yang ia cintai. Pada akhirnya ucapan Tina ternyata benar, Rahul dan Anjali ternyata berjodoh. Pada saat itu mereka pun menikah, dan almarhumah Tina terlihat bahagia melihat kebahagiaan Rahul dan Anjali. Dan film Kuch Kuch Hota Hai pun selesai. Namun setelah dipikir-pikir, apa memang ada cinta sejati seperti cintanya Anjali kepada Rahul di dunia nyata? Kenapa si Anjali malah meninggalkan Aman dan memilih Rahul? Terus dari mana si Tina mengetahui bahwa 8 tahun lebih setelah pernikahannya dengan Rahul, Anjali masih sendiri dan belum menikah? Agaknya si Tina memang punya hubungan khusus dengan bapak sutradara. Bagaimana menurut Sobat Bolly dengan film India yang satu ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pada akhirnya Mimin izin pamit dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.